Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, mengapa Bante tidak memberikan program Pabaca? Oke, jadi pertama-tama Bante ingin menjelaskan sedikit sejarah ya, perihal penabisan sementara yang sering dikenal dengan program Pabaca kalau di Indonesia ya. Di sutta ya, ada penjelasan tentang Pabajita Bhawo Dulabho. Kehidupan Pabaja atau kehidupan penabisan itu merupakan hal yang sulit didapatkan. Dulabho, ya, sulit didapatkan. Nah, kenapa sulit didapatkan? Ya tentu saja karena maksudnya di situ adalah penabisan sebagai samanera atau sebagai bhikkhu. Ya. Nah, untuk tradisi Theravada akan menjadi sulit karena hanya bisa dilakukan pada saat ada ajaran Buddha saja. Nah, kalau kita lihat perihal satu samsara ya, dalam jangka waktu panjang yang begitu panjang, nah tentunya ajaran Buddha itu tidak bisa dibandingkan ya dengan panjangnya samsara. Nah, oleh sebab itu, kemunculan dan kelenyapan ajaran Buddha itu kalau dibandingkan dengan panjangnya samsara itu hanya sekejap. Nah, makanya kehidupan menjadi sebagai seorang samanera atau sebagai bhikkhu di dalam ajaran Buddha atau di dalam periode ajaran Buddha itu menjadi sulit didapatkan. Dan sebetulnya juga meskipun pada saat ada ajaran Buddha, belum tentu orang bisa memberikan komitmen sebagai samanera atau bhikkhu. Ya. Nah, itu jadi satu ya, kita pahami sebagai kehidupan Pabaca itu memang sulit didapatkan di dalam samsara ini. Ya. Nah, sutta yang berikutnya ya, ada seseorang bertanya kepada Bhante Sariputta. Bertanya bahwa apa yang sulit dilakukan di kehidupan ini, ya, apa yang sulit dilakukan. Terus Bhante Sariputta menjawab bahwa yang sulit dilakukan adalah kehidupan Pabaca. Ya. Menjalani kehidupan samanera atau bhikkhu ya, itu sulit, Bhante Sariputta bilang. Ya. Nah, yang lebih sulit lagi adalah hidup sebagai samanera atau bhikkhu, tapi juga bahagia. Ya. Nah, itu lebih sulit ya. Ada yang sudah menjalankan kehidupan samanera dan bhikkhu, tapi tidak bahagia. Nah, makanya untuk bisa bahagia, untuk bisa menikmati kehidupan samanera bhikkhu, ya, maka itu juga sesuatu yang lebih sulit. Nah, dan yang lebih sulit lagi adalah sebagai seorang samanera dan bhikkhu juga bahagia dan ada pencapaian. Ya, ada pencapaian konsentrasi, ada pencapaian tingkat kesucian. Nah, itu yang paling sulit ya, Bhante Sariputta menjelaskan. Oke, ini ada satu poin ya, dijelaskan bahwa kehidupan Pabaja itu adalah sulit. Nah, kenapa sulit ya? Makanya kalau kita renungkan ya, Bhante sudah banyak melihat program Pabaja, khususnya di negara Buddhis. Ya. Di Indonesia, Bhante tidak pernah berpartisipasi dalam program Pabaja yang dilakukan di Indonesia ya, yang mana pada umumnya dilakukan. Nah, jadinya Bhante kurang tahu persis ya bagaimana. Cuma waktu Bhante di negara Buddhis ya di Myanmar, Bhante lihat banyak program namanya Dulabha. Ya. Jadi yang tadi ya di sutta yang pertama kan dijelaskan Pabacita Bhawo Dulabho. Nah, Dulabho ini jadi samanera dan bhikkhu yang menjalani kehidupan Pabaja sementara disebut sebagai Dulabha Bhikkhu atau Dulabha Samanera. Nah, Bhante mengamati ya di negara-negara Buddhis, khususnya yang di Myanmar, beberapa wihara yang pernah Bhante
tinggal. Ya. Nah, Bante melihat, program Dulaba itu begitu banyak, ya. Khususnya di musim panas, ya, tahun baru negara Buddhis, ya, biasanya disebut sebagai Water Festival atau Festival Air. Ya. Nah, itu tahun baru mereka. Nah, banyak sekali orang Myanmar, khususnya lelaki, yang wanita juga jadi sele. Ya. Nah, itu datang ke wihara, penahbisan massal. Ya. Nah, Bante lihat karakter mereka. Ya. Kebanyakan mereka nggak tahu, ya, apa yang mereka lakukan. Dan sebetulnya program ini kenapa dilakukan? Ya, satu, ya, karena untuk mendapatkan kesempatan punya pengalaman gitu, menjalani kehidupan memakai jubah. Di satu sisi, ya, tradisi ini terkenal dengan apa? Ajang mengumpulkan kebajikan. Ya, tentunya kalau sudah menggunakan jubah, ya, kalau hidup sebagai orang yang sudah ditabis, mereka berpikir bahwa ini merupakan kebajikan. Setiap hari banyak melakukan kebajikan katanya. Ya. Nah, tapi yang Bante amati adalah setelah menjalani penahbisan, mereka tidak banyak tahu bagaimana harus bersikap, berbicara sebagai seorang samana atau orang yang telah menjalani kehidupan penahbisan. Nah, jadi kelakuannya nggak baik, tidak sesuai silanya, ya, tidak sesuai kewajiban yang seharusnya dijalani. Nah, biasanya apa kesehariannya? Meditasi. Ya. Nah, apakah dengan meditasi lalu semua silanya beres atau silanya murni? Belum tentu, ya, karena kecuali sepanjang hari meditasi nggak bergerak, ya, nah, itu nggak ada masalah. Tapi di dalam kamar, ya, bagaimana pakai jubah, bagaimana berbicara dan lain sebagainya, itu tidak bisa menghindari pelanggaran sila. Ya. Kadang-kadang, ya, keluarganya juga ikut datang, ya, sembari ikut dana makan dan lain sebagainya. Nah, berinteraksi dengan umat awam juga adalah sila, ya. Ada tata keramanya kita berinteraksi dengan umat awam. Nah, Bante ingin mengajak semua murid Buddha yang menyimak program Dhammakatha kali ini, ya. Jadi, yang awalnya kita berpikir bahwa dengan menjalani kehidupan penahbisan, apakah sementara, apakah seumur hidup, ya. Tapi kalau tidak menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya, lalu berpikir saya ingin mengumpulkan banyak kebajikan, ya. Nah, apakah yang dikumpulkan jadi kebajikan atau ketidakbajikan? Nah, itu sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, pertama-tama, ya, program Pabaja, bukannya Bante tidak pernah mengadakan. Ya, sebetulnya kami juga mengadakan program Pabaja. Setara dengan program Pabaja yang disebut sebagai program Dhammaputta. Program Dhammaputta itu terdiri dari kurang lebih 30 jam belajar winaya. Ya. Nah, program Dhammaputta ini adalah setara dengan program Pabaja Samanera. Ya. Sedangkan untuk program yang setara dengan Pabaja Upasampada atau, ya, penahbisan bhikkhu, itu di kami kita sebut sebagai program Dhammasena. Nah, jadi program Dhammaputta khususnya untuk Pabaja Samanera itu terdiri dari 30 kelas winaya, ya, 30 jam, ya, kurang lebih. Kemudian kalau kandidat, ya, belum punya patah yang hitam, ya, maka termasuk di dalam programnya adalah belajar membakar patah sendiri. Ya. Kemudian kalau jubahnya belum diwarnain dengan warna natural, ya, warna alami, ya, kita juga akan mengajarkan bagaimana memberikan warna di jubah. Ya. Jadi mewarnai jubah. Kemudian juga ada yang disebut sebagai program tambahan yaitu Dhamma Patisantara. Dhamma Patisantara ini adalah program seperti namanya, yaitu Patisantara, keramah tamahan atau membina hubungan yang baik. Nah, jadi di program itu mirip seperti konseling, ya, kayak konseling, yaitu apa? Pendekatan antara guru dan murid. Ya.
Nah, guru akan mengamati apakah muridnya pantas atau layak ya, siap menjadi seorang samana. Nah, selama program Dhammaputa dilakukan ya, kandidat ini masih uh, umat awam ya, sebagai yogi ya, sebagai meditator. Nah, dan di awal itu juga perlu bertindak sebagai seorang kapia. Nah, kenapa harus belajar 30 jam Winaya? Ya, apa yang dipelajari? Nah, tentunya kebanyakan ya murid Buddha, ya umat khususnya umat awam ya, tidak banyak tahu bahwa sila seorang samanera itu tidak hanya 10 sila saja. Ya. Oke, 10 sila mungkin kebanyakan umat sudah tahu ya, tapi tidak hanya 10 sila saja, ditambah lagi 10 lingga, 10 danda, dan 75 sekia, ditambah 14 wata. Ya. 14 wata adalah 14 tugas. Jadi total peraturan untuk samanera 119. Ya. Nah, apakah itu saja? Tidak, ya. Ada plus-plus. Plus-plusnya adalah tata krama, ya. Sesuatu yang kebanyakan biku jalanin sebagai tata krama atau etika di dalam komunitas, di dalam wihara, ya. Samanera juga perlu jalankan. Itu kewajiban seorang samanera. Ya. Nah, jadi perlu waktu 30 jam kurang lebih ya untuk menjelaskan ya kepada kandidat samanera tersebut. Ya. Kemudian program Dhamma Patisantara. Ya. Tujuannya untuk apa? Karena kami percaya bahwa kehidupan samanera sementara dan kehidupan samanera permanen atau seumur hidup seharusnya sama. Kenapa seharusnya sama? Kalau kita tilik, ya, kalau kita lihat dari segi winaya, ya, di Winaya Pitaka tidak ada penahbisan khusus untuk samanera sementara. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa di dalam winaya tidak membedakan penahbisan antara yang sementara dan seumur hidup. Oleh sebab itu, pada saat Anda telah ditabiskan, maka Anda adalah samanera sejati. Terlepas niat Anda untuk sementara atau seumur hidup, Anda harus memberikan komitmen. Ya. Dan pada saat Anda sudah ditabis, karena Anda adalah samanera sejati, maka Anda memiliki kewajiban dan tanggung jawab bertindak, berbicara sebagai seorang samanera. Ya. Nah, oleh sebab itu, dengan keyakinan ini, dengan prinsip ini, ya, kami percaya bahwa seorang samanera, apakah sementara atau seumur hidup, memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Ya. Dan kewajiban dari seorang guru terhadap murid, kewajiban murid terhadap guru juga tetap harus dilakukan dan dijalankan. Apakah itu adalah program sementara atau seumur hidup. Ya. Oleh sebab itu Dhammapatisantara fungsinya adalah untuk memfilter apakah Anda cocok untuk menjadi seorang samanera. Nah, hanya setelah program Dhammaputa diselesaikan ya kurang lebih 10 hari ya untuk menjalankan program tersebut. Nah, Anda akan ditanya kembali apakah Anda sanggup untuk menjalankan ya, semua sila yang diharapkan dari Buddha jelaskan di Winaya. Ya. Nah, kalau kandidat sanggup, maka guru akan memberikan penahbisan. Ya. Nah, untuk program penahbisan biku, ya, sementara ini belum pernah dilakukan oleh kami. Kenapa? Karena komitmen seorang biku itu lebih berat lagi. Ya. Perlu mengetahui Patimokkha 227. Untuk program itu tentunya butuh waktu ya, untuk mempelajari peraturan-peraturan biku. Ya. Nah, jadi sementara ini program Dhammasena dijalankan hanya bagi samanera yang punya komitmen untuk belajar dan punya waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan program Dhammasena. Ya. Nah, jadi kita tahu di sini ya bahwa jika
Anda ingin mengikuti program Pabaja, boleh ya. Program Dhamma Putra tidak hanya diadakan hanya pada saat liburan sekolah, ya, tapi kapanpun Anda siap, Anda bisa mengikuti program Dhamma Putra. Ya. Jika kami ada sumber daya manusia dan waktu untuk menjalankan program Dhamma Putra, ya, maka Anda kami undang ya untuk mengikuti program Dhamma Putra kalau Anda serius. Ya. Nah, itu salah satu kelebihan program Dhamma Putra. Jadi tidak hanya setahun sekali ya, tapi siapapun yang ingin menjalankan bisa tidak terikat sama program seperti liburan sekolah. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, waktu kita cocokkan dengan pernyataan Bante Sariputta bahwa kehidupan Pabaja adalah sulit, ya. Nah, sulit karena kita harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang samana. Ya. Nah, dan untuk bahagia menjalankan program tersebut tentunya lebih sulit. Ya. Nah, jadi kalau hanya mengikuti program Pabaja saja, tapi ya tidak banyak belajar, tidak banyak tahu, lalu hanya meditasi saja sepanjang hari, bedanya dengan meditator hanyalah dengan menggunakan jubah dan makan dengan patah, ya, maka itu terlihat mudah ya untuk dijalankan. Nah, bahkan Bante tahu beberapa umat sudah melalui program Pabaja berulang kali, tapi tidak mengetahui bagaimana apa peraturan-peraturan Samanera. Nah, itu tragis ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, Bante lihat juga di Thailand, di Sri Lanka, ya negara-negara Buddhis, di Myanmar, mereka punya program seperti ya Dhamma Putra ini, yaitu mereka mengenakan jubah. Ya, bedanya hanya mereka mengenakan jubah putih ya, sebagai kandidat Samanera. Jadi harus bertahap ya. Untuk menjadi Samanera pakai jubah putih dulu. Nanti kalau mau jadi biku sebagai Samanera belajar lagi gitu ya. Kalau di Myanmar bagi mereka yang menggunakan jubah putih ini, kandidat Samanera disebut sebagai Photudo. Photudo. Kalau di Thailand dan Sri Lanka mereka sering disebut sebagai Anagarika. Program Anagarika. Jadi sudah cukur ya, sudah dicukur dan mengenakan jubah putih seperti Samanera. Nah, itu untuk tahap belajar juga. Kita lihat bahwa program ini sebetulnya sangat bagus ya. Positifnya juga banyak. Dari sana kita juga banyak mendapatkan calon-calon Samanera yang bisa memberikan komitmen seumur hidup ya. Nah, itu adalah regenerasi untuk sangha. Ya, itu adalah hal yang positif. Tapi tentunya akan jauh lebih baik lagi kalau program ini tidak dianggap remeh, tetapi betul-betul dijalankan secara serius sebagai sama seperti seorang Samanera atau seperti seorang bhikkhu. Jika Anda bisa menjalankan ya sama seperti apa yang Samanera dan bhikkhu jalankan, maka setiap hari kebajikan yang dilakukan akan berlimpah. Nah, kontras jika Anda tidak tahu sama sekali bagaimana harus bersikap dan bertindak, maka Anda banyak melakukan potensinya ya. Anda bisa banyak potensi melakukan pelanggaran karena Anda tidak tahu. Nah, oleh sebab itu akan melakukan banyak ketidakbajikan alih-alih mengumpulkan kebajikan dalam program Pabaja tersebut. Nah, itu sebabnya beberapa pertimbangan ini yang membuat kami untuk memutuskan bahwa program Dhamma Putra harus dijalankan bagi mereka yang serius. Ya. Nah, jadi demikian penjelasan Bante ya. Kenapa Bante tidak memberikan program Pabaja? Nah, sebetulnya itu salah ya. Kenapa Bante tidak memberikan program Pabaja? Ternyata Bante memberikan. Ya. Kami memberikan program Dhamma Putra. Ya. Nah, tetapi kita tidak memberikan program Dhamma Putra secara massal. Ya. Tapi bagi mereka yang betul-betul ingin menjalankan dan menyelesaikan program tersebut.
Ya. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhamma Kata kali ini.